Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai kalimat utama dan kalimat penjelas, kemudian menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu bacaan. Kita simak bersama-sama ya. Ya, muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Kalian juga bisa buka buku halaman 11, Bu Pena yang 5A ya. Nah, kalian sudah tahu belum pengertian dari paragraf? Tahukah kalian apa itu paragraf? Arti kata paragraf yaitu kumpulan beberapa kalimat yang tersusun secara padu. Dikatakan padu karena pada paragraf ada kalimat yang tidak bisa dipisahkan, maka akan menjadi kesatuan yang utuh. Kata lain dari paragraf yaitu alinea. Paragraf sendiri terdiri dari yang pertama kalimat utama atau kalimat pokok. Kalimat utama dan kalimat pokok ini memiliki istilah yang sama. Ingat ya, kalimat utama itu sebagai pengendali. Sedangkan kalimat penjelas itu merupakan kalimat pendukung dari kalimat utama. Kalimat utama atau kalimat pokok yaitu kalimat yang berisi pokok pikiran atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk pengembangan paragraf. Kalimat utama atau kalimat pokok menjadi inti atau hal utama dari isi paragraf atau informasi yang dikemukakan dalam kalimat. Ingat ya, kalimat utama hanya ada satu kalimat dalam satu paragraf. Kalimat utama tidak selalu terletak di awal, bisa juga di tengah, bisa juga di akhir kalimat. Kemudian untuk kalimat penjelas yaitu kalimat yang berisi penjabaran dari kalimat utama. Intinya, kalimat penjelas sisa dari kalimat utama atau kalimat pokok. Dan ingat ya, kalimat penjelas ada lebih dari satu kalimat. Nah, sekarang cermati paragraf berikut ini. Organ gerak manusia. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan perubahan posisi atau perpindahan tempat dari posisi pertama ke posisi selanjutnya. Manusia dapat bergerak karena adanya rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Organ gerak berguna untuk berjalan, melompat, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, coba sekarang kalian hitung ada berapa kalimat dalam paragraf itu. Nah, sekarang kalian pasti sudah bisa menjawab kan? Ada berapa? Ya, betul. Ada 4 kalimat. Dari keempat kalimat itu, ada yang berkedudukan sebagai kalimat utama dan kalimat pendukung. Sekarang kalian cari mana yang termasuk kalimat utama dan mana yang termasuk kalimat pendukungnya. Apakah ada di kalimat pertama, atau kalimat kedua, atau ketiga, atau juga keempat? Nah, sekarang kalian lihat ya, pada kalimat pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Yang dikasih warna Bu Guru berwarna orange ini termasuk kalimat utama. Sedangkan kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat itu adalah kalimat pendukungnya. Nah, sudah betul belum jawaban kalian?
Bagaimana anak-anak, sudah paham kan tentang kalimat utama dan kalimat penjelas? Nah, setelah ini kalian akan diberikan kuis oleh ibu guru. Nanti kalian mengerjakan ya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 1, selamatkan makhluk hidup, KD 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi, teks laporan harus benar-benar berdasarkan fakta-fakta yang sesuai dan tidak boleh dikarang ya. Dalam teks laporan hasil pengamatan berisi yang pertama informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, kumpulan fakta-fakta, dan yang ketiga, simpulan. Nah, dalam teks laporan hasil pengamatan harus ada ide pokok dan simpulan dalam teks laporan. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan menggunakan langkah-langkah, yaitu yang pertama, kalian baca paragraf dengan seksama. Yang kedua, tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, kalian dapat menentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Sedangkan simpulan yaitu ikhtisar akhir dari suatu teks. Dalam laporan hasil pengamatan harus terdapat objek pengamatan, tempat pengamatan, waktu pengamatan, dan juga tujuan pengamatan. Nah, kalian bisa membuka buku Pupena 6A halaman 15-16. Berikut ini adalah contoh laporan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Bacaan yang berjudul Makanan Olahan dari Singkong adalah contoh dari teks laporan hasil pengamatan yang terdapat beberapa ide pokok, yaitu sesuai fakta atau yang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Apakah kalian tahu di mana letak ide pokoknya? Nah, yang Bu Guru kasih warna merah ini adalah ide pokok, yaitu terdapat di paragraf pertama kalimat utama, yaitu singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Dan ada juga di paragraf ketiga, yaitu ada di kalimat utama. Bahan utama getuk adalah singkong. Kemudian dari bacaan tersebut dapat kita simpulkan, yaitu singkong menjadi makanan pokok di beberapa daerah. Makanan getuk yang terbuat dari singkong menjadi makanan tradisional di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Getuk biasanya disajikan dengan parutan kelapa.
Nah, sekarang kalian buka buku pulpena 6A halaman 17. Kemudian kalian baca teks yang ada dalam buku ya. Setelah itu kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Kalian bisa mengirim tugas kalian kepada ibu atau bapak guru kelas kalian masing-masing. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyimak video kali ini. Semoga kalian paham ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak soleh solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang teks narasi sejarah. Apa itu teks narasi sendiri? Teks narasi itu merupakan teks yang berfungsi untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail dari awal, tengah, hingga akhir. Sejarah itu merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan dapat diketahui melalui peninggalan pada masa peristiwa terjadi. Sehingga, teks narasi sejarah itu merupakan teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Di dalam teks narasi sejarah, kita akan membuat peta konsep untuk mengambil bagian penting atau informasi penting dari teks narasi tersebut dalam sebuah bagan. Nah, dalam membuat peta konsep, maka kita akan mengambil beberapa informasi berdasarkan 5W1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Apa digunakan untuk menanyakan benda. Siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Melalui pertanyaan 5W1H ini, maka akan terkumpul beberapa informasi penting yang nantinya akan dijadikan peta konsep. Peta konsep itu adalah gambar yang memaparkan struktur konsep. Tujuan membuat peta konsep yaitu memudahkan kita untuk mengembangkan gagasan ketika menyampaikan kembali isi teks, baik secara tertulis maupun secara lisan. Mari kita buat peta konsep berdasarkan bacaan berikut. Kalian juga dapat menyimak bacaan ini di Pulpena 5C halaman 87. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku melalui jalur perairan Indonesia. Kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia tersebut bertujuan untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Namun, saat itu Maluku sudah berada di bawah kekuasaan bangsa Portugis. Oleh sebab itu, kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh rakyat Maluku, khususnya rakyat Tidore. Rakyat Maluku pun memanfaatkan kedatangan bangsa Spanyol untuk membantu mereka melepaskan diri dari bangsa Portugis. Mereka berusaha bekerja sama dengan bangsa Spanyol untuk melawan bangsa Portugis. Akhirnya, terjadilah konflik sosial antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis di Maluku. Kondisi Maluku pun semakin memprihatinkan. Oleh sebab itu, pada tahun 1534, dibuatlah perjanjian Saragossa antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan bahwa bangsa Spanyol mendapat wilayah di Filipina, sedangkan bangsa Portugis dapat tetap berada wilayah Indonesia.
Dari bacaan tadi, kita akan ambil beberapa pertanyaan dan kita buat peta konsep seperti pada gambar. Nah, untuk membuat peta konsep itu sebenarnya bisa kalian sesuaikan dengan keinginan atau kreativitas kalian, namun harus saling berkaitan ya. Beberapa pertanyaan di sana antara lain adalah, yang pertama, apa tujuan bangsa Spanyol datang ke Indonesia? Tujuan bangsa Spanyol datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Kapan bangsa Spanyol datang ke Maluku? Bangsa Spanyol datang ke Maluku pada tahun 1521. Di bawah kekuasaan siapa bangsa Maluku pada saat itu? Maluku berada di bawah kekuasaan bangsa Portugis. Selanjutnya, di manakah terjadinya konflik sosial antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis? Konflik sosial antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis terjadi di Maluku. Mengapa rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan bangsa Spanyol? Rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan bangsa Spanyol karena untuk membantu mereka melepaskan diri dari bangsa Portugis. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana isi kesepakatan Perjanjian Zaragoza? Isi kesepakatan Perjanjian Zaragoza yaitu bangsa Spanyol mendapatkan wilayah di Filipina, sedangkan bangsa Portugis dapat tetap berada wilayah Indonesia. Nah, beberapa contoh peta konsep yang bisa kalian dapat buat dengan variasi yang lain. Bisa juga seperti ini. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks narasi sejarah. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dari Bu Sofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.